Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini gue akan membahas mengenai teori tentang pertarungan antara geng Brahman dan Rokuhara Tandai akan segera terjadi. Hal tersebut dapat dilihat pada akhir chapter 216, di mana Takemechi sedang menangis dan memanggil nama Kawaragi Senju dengan keras. Kejadian tersebut merupakan kejadian yang sangat mengejutkan bagi Takemechi. Tentu saja dengan diperlihatkan kejadian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Kawaragi Senju kalah dalam pertarungan. Bisa dilihat juga dari luka di kepala Kawaragi Senju. Yang menjadi pertanyaan di sini, siapa yang dapat mengalahkan Kawaragi Senju? Tentu saja Kawaragi Senju dikenal di dunia preman atau berandalan sebagai orang yang tidak tertandingi. Kemungkinan besar kejadian ini berlangsung karena pertarungan antara geng terbesar di wilayah Tokyo. Pertarungan tersebut sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dengan adanya pertarungan besar di Tokyo, tentu saja banyak yang akan menjadi korban, termasuk pemimpin geng Brahman, yaitu Kawaragi Senju. Bagaimana pertarungan tersebut bisa terjadi? Silahkan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, mohon untuk tidak ditonton. Namun bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini, silahkan ditonton videonya sampai habis, oke? Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Min, kita mulai pembahasannya. Sepertinya pertualangan Takemechi untuk mengalahkan Maiki jauh lebih berat daripada yang dia bayangkan. Selain menyelamatkan Maiki yang sudah menjadi tujuan utama, Takemechi kini harus menyelamatkan Kawaragi Senju. Apakah Takemechi mampu melakukannya? Senju sendiri seperti dijelaskan oleh Yamagishi adalah salah satu dari 3 dewa yang ada di Tokyo selain Maiki dan Tyrannosaurus. Dilihat dari bentuk fisiknya, Kawaragi Senju sepertinya tidak lebih tinggi dari Takemechi. Namun mungkin sedikit lebih tinggi dari Maiki. Meskipun tinggi badannya tidak terlalu besar seperti Takemechi atau Draken, namun gerakannya sangat cepat. Hal ini bisa dilihat dari reaksi yang diperlihatkan Terano, di mana dia terkejut dengan kedatangan dan pergerakan dari Kawaragi Senju. Namun ternyata Kawaragi Senju bukanlah sosok yang selama ini diduga oleh para fans. Pada chapter 216 kemarin sudah dikonfirmasi bahwa ternyata Kawaragi Senju adalah seorang wanita dan bukan pria. Dia juga masih duduk di bangku sekolah. Selain itu yang juga mengejutkan adalah bagaimana ternyata Senju merupakan adik dari Sanzu dan juga Akashi Takeyomi. Peristiwa menarik terjadi di akhir chapter 216 kemarin. Setelah mereka berdua berbelanja, keduanya kemudian membeli es krim. Mereka berdua pun kemudian berpisah. Namun sebelum Senju benar-benar pergi, dia mengatakan bahwa mereka harus kembali bertemu untuk kembali makan es krim. Dan Takemechi pun setuju. Dia bahkan berjanji akan mentraktir Senju untuk makan es krim kesukaannya. Sesuatu yang aneh pun terjadi. Ketika Takemechi menangkap stik es krim milik Senju, Takemechi seolah mendapatkan sebuah penglihatan menuju masa depan. Dalam adegannya, Takemechi menangis sambil meratapi Kawaragi Senju yang tergeletak di bawah guyuran hujan. Kawaragi Senju sempat mengatakan bahwa dia sudah menepati janjinya. Dari apa yang diperlihatkan, sepertinya Kawaragi Senju dalam keadaan yang sangat parah, bahkan mungkin akan tewas. Masih belum diketahui apa yang sebenarnya terjadi pada kejadian tersebut. Begitu banyak spekulasi mengenai kejadian tersebut. Ada yang berspekulasi mengenai Kawaragi Senju berjanji kepada Takemechi untuk makan es krim. Ada juga yang berspekulasi mengenai Kawaragi Senju sudah menepati janjinya untuk menyelamatkan Takemechi. Selain itu juga, masih ada spekulasi yang lain bahwa Kawaragi Senju sudah menepati janjinya untuk menyelamatkan Maiki dan membawa Maiki kembali. Dari beberapa spekulasi tersebut, tentu saja akan ada banyak pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya kalian pasti bingung kenapa Takemechi dapat melihat masa depan secara tiba-tiba. Dan sudah dikonfirmasi pada chapter 217, kita semua sudah mengetahui bahwa Takemechi memiliki kemampuan baru, yaitu dapat melihat masa depan. Tentu saja kemampuan Takemechi ini didapat secara kebetulan ketika Takemechi menyentuh suatu benda. Kemampuan baru Takemechi ini dapat memudahkan Takemechi untuk membawa kembali Maiki. Dengan adanya kemampuan baru ini, Takemechi akan dapat dengan mudah untuk merubah masa depan dan lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Pertanyaan kedua adalah apakah Senju akan selamat? Dan yang paling penting adalah apa yang akan Takemechi lakukan setelah mengetahui hal tersebut. Takemechi tentu saja tidak akan tinggal diam setelah mengetahui hal tersebut. Untuk sekarang, Takemechi masih belum paham mengenai apa yang terjadi. Namun, seiring berjalannya cerita secara perlahan, Takemechi akan mulai menyadari koneksi yang ada.
Maksud dari perkataan gua tentang koneksi yang ada, yaitu ketika Takemechi mengucapkan janji dan memegang benda yang diberikan oleh Kawaragi Senju. Takemechi terkoneksi melihat masa depan Kawaragi Senju. Secara tidak langsung, Takemechi akan terbiasa melihat koneksi tersebut dan terus mempelajari koneksi tersebut. Sama dengan Takemechi pertama kali pergi ke masa lalu. Pertama-tama, Takemechi masih belum mengetahui kemampuan tersebut. Tetapi setelah Takemechi mengetahui kemampuan tersebut, malah yang terjadi di sini Takemechi selalu memanfaatkan kemampuan tersebut. Tentu saja Takemechi melakukan hal tersebut demi menyelamatkan orang yang dia sayangi. Tidak menutup kemungkinan, Takemechi juga akan melakukan hal yang sama terhadap Kawaragi Senju, yaitu Takemechi akan menyelamatkan Kawaragi Senju. Pertanyaan ketiga di sini adalah bagaimana cara Takemechi akan menyelamatkan Kawaragi Senju. Seperti yang disebutkan di atas, kemungkinan peristiwa tersebut terjadi di tengah-tengah pertempuran mengingat Senju mengenakan seragam Brahman. Atau bisa juga dia diserang secara spontan atau mendadak. Ketika Takemechi menyadari tentang apa yang terjadi di masa depan terhadap Senju, kemungkinan dia akan jauh lebih menjaga Senju. Sama seperti ketika Takemechi mengetahui kematian Draken di masa depan. Tentu saja, Takemechi sangat mengawasi Draken sampai Takemechi selalu mengikuti Draken. Karena tujuan Takemechi yaitu menyelamatkan Draken. Dan tentu saja kemungkinan besar di sini Takemechi akan selalu berada di samping Senju untuk mengawasi pergerakan Senju. Dan ketika hal itu terjadi, masa depan pun akan berubah. Berubah seperti apa? Tentu saja berubah. Karena pengawasan Takemechi akan berlebihan terhadap Senju. Hina akan cemburu dan dia pun akan merasa tersingkirkan. Kawaragi Senju juga akan mulai menyukai Takemechi. Kemudian Takemechi di masa depan akan berubah. Bukan seperti itu teorinya. Jadi begini teori menurut gua. Ketika Takemechi berhasil merubah masa depan, di mana di sini Kawaragi Senju akan selamat dan baik-baik saja. Tetapi Tokyo Revenger sudah memperlihatkan bahwa meskipun Takemechi berhasil mengubah masa depan, pada dasarnya ada hal yang tetap pada jalurnya. Artinya, Takemechi mungkin akan berhasil melindungi Senju dan menghentikan apa yang dia lihat sebelumnya. Ya mungkin kalau kalian suka nonton Butterfly Effect ya mirip-mirip gitulah ya. Namun, setelah itu berhasil Kawaragi Senju memang akan tetap tewas. Hal ini seperti hal apa yang terjadi pada Hina. Ketika Takemechi merubah masa lalu, Hina tetap saja meninggal. Tidak menutup kemungkinan juga hal tersebut berlaku terhadap Kawaragi Senju. Meskipun Takemechi ingin menyelamatkan Kawaragi Senju tetap akan meninggal. Dari teori dan spekulasi gue tersebut, dapat disimpulkan di sini bahwa akan terjadi penyerangan besar terhadap Kawaragi Senju. Tentunya, Kawaragi Senju tidak dapat dikalahkan hanya dengan satu orang. Tetapi Kawaragi Senju mungkin dapat dikalahkan dengan banyak orang. Kita tarik cerita masa lalu. Akashi Takumi di masa depan bergabung dengan geng Bonten. Hal tersebut dapat diartikan ketika Kawaragi Senju meninggal, sebagian anggota geng Brahman akan bergabung dengan geng yang mengalahkan geng Brahman. Siapa geng yang dapat mengalahkan geng Brahman? Tentu saja kemungkinan terbesar adalah Kanto Manji Geng atau geng Rokuhara Tandai. Karena Takemechi dan Draken bergabung dengan geng Brahman. Karena Takemechi dan Draken bergabung dengan geng Brahman akan membuat Terano dan geng Rokuhara Tandai marah dan ingin mengalahkan geng Brahman. Kemarahan Terano tersebut akan menyebabkan pertarungan besar yang akan terjadi. Dari pertarungan tersebut, Takemechi akan terlibat dalam baku hantam. Seperti yang sudah kita ketahui, Takemechi lemah dalam hal bertarung. Maka dari itu Kawaragi Senju akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Takemechi. Itulah janji yang dibuat oleh Kawaragi Senju. Kawaragi Senju berjanji akan melindungi Takemechi. Ketika Takemechi berhasil dilindungi, tentu saja mereka berdua bisa makan es krim bersama lagi. Dan ketika hal itu memang benar, Takemechi akan berada dalam sebuah dilema yang sangat besar. Apakah dia harus membalas dendam kematian Senju? Satu hal yang pasti, tugas dari Takemechi sekarang bertambah berat. Selain berusaha untuk membawa Maiki kembali ke jalan yang benar, dia juga harus bisa menyelamatkan Kawaragi Senju. Jadi, seperti itu ya Mina. Pembahasan dan pendapat gue mengenai pembahasan dan teori mengenai masa depan yang dilihat oleh Takemechi. Lagi gue jelaskan bahwa ini hanya teori. Belum bisa dibuktikan benar atau tidak. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran pembahasan ini, silakan ya ditunggu chapter selanjutnya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silakan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata gua mengucapkan arigato gozaimasu. Bye bye.